Oke, selamat malam Sobat Trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eko Trijuni. Saya adalah market analis untuk forexmf.com dan malam ini kita mau ngebahas untuk weekly outlook ya. Jadi untuk seminggu ke depan di pekan yang dimulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal berapa tuh? 17 November 2023 akan ada apa aja dan apa aja data ekonomi yang perlu kita perhatikan. Kemudian market itu bergeraknya seperti apa kira-kira untuk seminggu ke depan. Setelah tentunya kita akan review juga sedikit saja karena sudah di-review di hari Jumat kemarin apa yang terjadi di seminggu kemarin. Oke. Sekarang saya mau memperlihatkan dulu ada beberapa data ekonomi yang akan kita bahas untuk sepekan ke depan, sobat trader. Wait, saya liatin dulu ya screen-nya. Oke. So, sobat trader, kalau kita lihat sekarang ini ada beberapa data ekonomi high impact ya. Sobat trader bisa cek juga di website forexmf.com. Ini ada beberapa data impact. Nah, yang menarik adalah crude oil inventories ini dirilis biasanya hari Rabu ya, tapi kali ini dia dirilis hari Senin pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Tapi fokus kita untuk pekan ini bukan ke situ. Fokus kita pekan ini ke dua data aja setidaknya. Fokus utamanya maksud saya, tapi tentu saja nanti day by day-nya ada data dari Jepang, ada data dari Inggris, itu pasti tetap akan kita pantau juga. Ada data juga dari kawasan Euro nanti di hari Jumat, pasti tetap akan kita pantau, tapi day by day-nya dan itu akan lebih detail. Dan data yang lain juga ada juga ini ada juga ternyata crude oil inventories yang di hari Rabu ya. Ini saya tidak tahu ini apakah investing beneran masukin input di hari Senin atau enggak nih. Soalnya datanya sama ya. Nanti kita akan cek aja, kita lihat nanti mana nih yang data yang benar nih. Kalau biasanya sih dia di Rabu. Nah, tentu saja nanti kayak jobless claims juga tiap hari Kamis akan dirilis. Tentu saja ini nanti kita akan perhatikan juga satu persatu day by day-nya. Tetapi untuk sepekan ke depan, dalam hemat kami, tim market analis Forex CMF itu kita fokusnya ke CPI yang akan diumumkan di hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, terutama yang year on year dan juga yang month on month juga. Kemudian data retail sales yang akan diumumkan hari Rabu tanggal 15 November 2023. Oke, jadi ini sebenarnya kenapa saya bilang tadi kita sedikit singgung data yang sebelumnya sepekan yang lalu. Ini karena ini nanti hubungannya nanti juga dengan data tenaga kerja tentu saja. Ketika kita bicara inflasi, ketika kita bicara penjualan eceran, itu tentu tidak lepas dari kondisi perekonomian Amerika Serikat. Ini tentu kita bicara data Amerika Serikat ya, yang tidak lepas juga dari data pekerjaannya, data tenaga kerjanya. Jadi ternyata yang kalau kita lihat dari beberapa data, dari juga berita-berita ekonomi, yang kita terima adalah informasinya adalah bahwa besarnya cost yang dikeluarkan oleh para pebisnis di Amerika Serikat sana untuk upah itu tidak sebanding dengan produktivitas yang dikeluarkan atau outputnya, sehingga data tenaga kerja Amerika Serikat itu belakangan ini, akhir-akhir ini itu bisa kita katakan tidak terlalu baik atau tidak di top performance, bisa katakan seperti itulah. Jadi kalau kita lihat juga average earnings-nya juga tidak terlalu bagus di hari Jumat pertama di bulan November, terlihat ada penurunan juga. Jadi kayaknya ini untuk kegiatan jual beli di tingkat eceran ini juga akan berpotensi mengalami penurunan karena sektor tenaga kerja ini di mana orang kan kalau mau dapat duit kan harus punya kerjaan kan, dapat upah gitu atau dapat gaji harus punya pekerjaan. Ya, itu sedikit tidak terlalu baik, ya, mungkin juga ini ada data penjualan ecerannya juga tidak terlalu baik. Kalau kita lihat juga di sini forecast-nya adalah retail sales month on month untuk bulan Oktober hari Rabu 15 Oktober 2003 itu diperkirakan turun dari 0,7% ke minus 0,1%. Data inflasinya juga yang diperkirakan turun dari 0,4% ke 0,1%. Ini year on year-nya, month on month-nya untuk bulan Oktober itu juga kemungkinan turun karena gimana ya, data US non-farm payrolls itu juga jauh di bawah perkiraan market ya, di bawah perkiraan para pelaku pasar. Ini juga kemungkinan besar akan menyebabkan karena konsumsinya turun ya kan, CPI itu kan Consumer Price Index, jadi di tingkat konsumen juga kemungkinan akan mengalami penurunan. Nah, ini kalau kita bedah sebenarnya
Terkait CPI dulu deh misalkan. Terkait CPI ini kalau kita lihat ini kayaknya akan ada hubungannya dengan data apa istilahnya? Energi ya. Nah, ini kita juga berkaitan dengan energi ya. Kalau kita lihat di crude oil ini ya. Kalau kita cek di crude oil nanti karena kita cek eh teknikalnya seperti apa. Kalau kita lihat harga minyak mentah, ini agak menarik karena dalam 3 minggu terakhir ini ada data dari CNBC atau berita dari CNBC ulasannya oil set for third weekly decline as Middle East conflict concerns ebb. Artinya lebih kurang ya. Jadi harga minyak mentah itu mengalami penurunan sudah memasuki minggu ketiga penurunannya atau pelemahannya. Di mana kita biasanya berpikir, wah di Timur Tengah ya, khususnya Palestina dengan Israel ya, ini lagi panas nih, kemungkinan pasokan minyak segala macam akan berubah, tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Dalam 3 minggu terakhir dia mengalami penurunan justru karena market atau pasar menganggap konflik atau kekhawatiran akan konflik yang terjadi di Timur Tengah itu agak berkurang gitu. Kemudian ini juga ada salah satu data dari bukan data ya, statement dari Fed. Fed sendiri atau dalam hal ini kalau kita ngelihat statement Powell dia kayak apa ya, kayak gamang gitulah, kita bicara gamang. Dia seolah-olah pengen menunjukkan bahwa Fed masih bersikap hawkish loh. Fed masih bersikap hawkish loh karena mereka tidak mau, kami nggak mau pangkas bunga katanya seperti itu. Jadi menutup pintu untuk pemangkasan suku bunga, tetapi mereka juga apa ya, tidak berani secara belak-belakan mengatakan bahwa siklus kenaikan suku bunga akan berlanjut. Bahkan mereka cenderung akan menahan suku bunga. Jadi kalau kita lihat berita dari CNBC ini sebenarnya minggu lalu ya, tanggal 9 kalau tidak salah ini. Yes, tanggal 9 beritanya, Powell says Fed is not confident it has done enough to bring inflation down. Jadi kata Powell nih, Fed nggak pede nih bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu bisa menurunkan inflasi ke target 2%-nya. Jadi ini sebenarnya berkaitan ya, inflasi kan kaitannya dengan salah satu kaitannya tadi sudah kita bahas, konsumsi, baik kaitannya dengan sektor tenaga kerja, tapi ada kaitannya dengan energi juga. Kalau kita lihat sepanjang, nah ini saya ada data kebetulan, sepanjang musim panas, nah ini ada data pergerakan harga bahan bakar dalam hal ini bensin ya di Amerika Serikat, ini harga per galon dari 1,5 sampai topnya ini ada di angka $5,25 ya. $5,25 yang terendahnya di sini datanya 1,5. Kita lihat untuk data tahun 2023 itu yang garis merah putus-putus ini. Nah, kalau kita lihat ini kan sepanjang musim panas aja ya, berarti dari bulan-bulan musim panas bulan apa itu? Maret, April ya, sekitar itu ya kalau nggak salah ya. Itu harga bensin di Amerika Serikat itu cenderung naik. Nah, tapi sejak kalau kita lihat di sini Sobat Trader, sejak akhir September itu kira-kira di sini berarti dia itu terlihat mulai turun. Nah, penurunan harga bahan bakar ini bakal sangat mungkin ini dia menjadi faktor atau bisa dikatakan berkontribusi untuk kembali mempengaruhi tren penurunan inflasi. Dalam hal ini CPI untuk year on year maupun month on month. Tapi pertanyaan yang lebih besar itu sebenarnya apakah adalah ini, apakah biaya apa istilahnya? Shelter cost itu biaya bukan biaya hidup. Biaya hidup itu living cost. Biaya hunian, shelter cost, biaya hunian itu kayak umpamanya gas, kemudian mereka juga butuh pemanas kan, seperti itu dan lain-lain. Apakah shelter cost ini atau biaya hunian ini juga akan ikut turun juga atau tidak? Nah, memang untuk data atau shelter cost ini tidak terlalu populer dan ini juga kalau dianggap indikator ekonomi ya lagging indicator. Apalagi kalau dibandingkan dengan penurunan harga komoditas yang relatif cepat ketika FOMC menaikkan suku bunga untuk mengembalikan target inflasi ke target 2%. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, kemudian kalau kita bicara data retail sales sebenarnya nggak jauh beda juga dengan ada juga kaitannya atau tarik-tarikannya ke data bahan bakar ya. Jadi sama ya kalau kita lihat di retail sales-nya itu pukul 20.30 hari Rabu ya, tanggal 15 November 2023, penurunan harga bahan bakar ini juga bisa jadi faktor. Kalau kita lihat dari ini data ini by the way dari Econoday saya kutip, tapi ini sebenarnya dari EIA. EIA itu adalah Energy Information Administration. Kalau kita lihat harga rata-rata untuk bensin
per galon ini ya berarti, itu di awal Oktober itu dia di kisaran hampir 3, jadi di bawah 4 lah ya, di bawah $4 per galon. Kemudian di awal Oktober ini menarik ini, di awal Oktober dan sampai dengan sekarang di awal November itu sekarang di bawah 3,5 ya, di bawah $3,5 per galon. Dan ini penurunannya pun cukup signifikan. Nah, kalau kita lihat ini kayaknya juga akan berimplikasi ke kedua data ini, ke data CPI tentunya, karena kita bicara bahan bakar, kemudian data penjualan eceran atau retail sales. Nah, oh iya, ada yang juga mengatakan saya sempat membaca, tapi saya lupa linknya di mana, tidak sempat saya bookmark. Saya membaca bahwa tadinya di bulan Oktober, awal-awal Oktober, karena di pertengahan Oktober itu ternyata ada satu event yang dibuat oleh Amazon, juga kompetitor. Anda tahu Amazon pasti kan? Amazon ya kayak apa istilahnya? Marketplace secara online. Jadi mereka bikin yang namanya si Amazon ini adalah Prime Day Amazon. Nah, Prime Day Amazon itu kalau di kita mungkin Harbolnas gitu ya. Hari belanja online nasional. Nah, itu ada yang memperkirakan dengan adanya Prime Day Amazon ini ada kemungkinan akan ngedongkrak retail sales. Tetapi tetap saja kita kalau ngelihat data ini, kemudian kita bandingkan dengan data tenaga kerja, kemudian belanja dan lain-lain, kita sih memperkirakan dia akan turun. Karena yang jadi pertanyaan itu adalah apakah konsumen akan memutuskan memang untuk belanja online dan belanja untuk liburan akhir tahun, Natal dan sebagainya akan lebih awal atau gimana? Itu masih menjadi pertanyaan besar dan masih belum pasti, sehingga untuk sementara untuk data retail sales ini kami perkirakan juga sejalan dengan data perkiraan dari market ya, akan diperkirakan untuk melemah. Oke. Saya pikir enough with fundamental analysis. Kita akan masuk dulu ke technical analysis-nya. Kita akan cek indeks dolar dulu, sobat trader. Kalau kita ngelihat indeks dolar selama sepekan ke depan, sebenarnya dia cenderung memperlihatkan penguatan ya. Dia cenderung memperlihatkan penguatan dan dia berhasil ditutup menguat untuk sepekan yang lalu ya. Sepekan yang lalu dia dimulai dari sini. Oke, dia ada it's too big. Oke, dia mulai dari sini high open-nya, kemudian dia ditutup di sini, berarti ada kenaikan. Tetapi kalau kita lihat secara umum, apa ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa penguatan dolar itu masih sustain atau masih bertahan. Kalau kita melihat justru sejak akhir September lebih kurang, mana dia, nah ini, oh ya, menjelang akhir September sampai dengan sekarang, indeks dolar justru cenderung masih berada dalam pergerakan sideways. So, walaupun sepekan yang lalu dia cenderung memperlihatkan penguatan, tetapi penguatan yang terjadi ini, sobat trader, kalau kita lihat tidak mampu melebihi pelemahan yang terjadi di pekan sebelumnya. Berarti itu pekan dari tanggal di akhir Oktober ya, dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November 2023. Terjadi pelemahan cukup signifikan dan penguatan yang terjadi kemarin tidak cukup kuat untuk menyaingi pelemahan yang terjadi. Dengan demikian, kalau kita ngelihat kondisi marketnya sekarang secara teknikal, saya mungkin bisa ngecek di sini ada area resistance. Actually, dia masih oke, ini nggak asal tarik ya area resistance-nya. Saya ngambilnya ini, kemudian ini, lalu ada ini, lalu ada ini, lalu ada ini, lalu ada ini dan ini. Dia lagi testing di area resistance area atasnya sekarang. Karena dia kan dari sini ke atas kan. Ini tadinya support, sekarang become resistance. Ada kemungkinan sih, kalau saya ngelihat dia akan kembali melemah lagi. Selama apa? Selama dia nggak berhasil benar-benar clearly break ke atas area resistance ini. Itu untuk indeks dolarnya. Nah, kaitannya dengan gold itu kira-kira begini. Tadi saya mengatakan di judul ya. Ini misalkan, bukan di judul, di thumbnailnya. Jadi kira-kira ini mau turun terus atau gimana nih gold nih ya, dengan melihat kondisi seperti ini. Dan ini menarik loh. Ini menarik. Kalau kita samain, ada beberapa waktu di mana indeks dolar dan goldnya itu gerakannya cenderung searah. Iya, kalau kita lihat seperti ini sama-sama di time frame 4 jam. Coba kita lihat di minggu tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November, kita lihat di sini.
ketika indeks dolarnya melemah, goldnya juga cenderung ikut melemah, walaupun tidak setajam indeks dolar ya. Kemudian kalau kita lihat di minggu sebelumnya lagi, yaitu minggu tanggal 23 Oktober sampai dengan tanggal 27 Oktober, ya, kita lihat ini indeks dolarnya naik nih Sobat Trader. Indeks dolarnya naik, bener kan? Ini dia naik. Dan kemudian kalau kita cocokin atau kita samain dengan pergerakan gold, itu juga dia cenderung menguat. Jadi ini memang agak menarik pergerakan US dollar atau indeks dolar kalau kita bandingkan dengan pergerakan emas dalam setidaknya 3 minggu terakhir. Nah, barulah kemudian di minggu yang lalu, di sepekan yang lalu kita bisa lihat bahwa pergerakan gold dengan indeks dolar ini mulai kembali negatif, atau kalau yang satu naik satu turun, namanya negatif korelasinya. Kalau yang korelasi positif, kalau satu naik yang lain juga ikut naik biasanya, dan itu terjadi dalam 3 minggu, 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalunya lagi. Tapi kalau minggu lalunya, persis minggu lalunya, jadi tanggal 3, bukan tanggal 3, dari tanggal 6 November sampai dengan penutupan minggu kemarin, itu sudah mulai negatif lagi korelasinya. Kalau kita lihat di sini, indeks dolarnya naik, oke, seminggu yang lalu, dan kalau kita lihat di gold, dia mulai turun dia. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah dia akan terus turun atau sudah menunjukkan tanda-tanda akan rebound? Nah, itu akan menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menarik Sobat Trader. Nah, secara fundamental tadi kita sudah bahas, Powell nggak tegas nih, Fed nggak tegas, dia mau naikin suku bunga atau enggak, dia nggak tegas, dia nggak bilang, oke, we will rise rates again, dia nggak bilang seperti itu, tapi dia bilang, ya ada kemungkinan lah kita bakal naikin lagi, tapi kalau motong sih enggak gitu ya. Nah ini menarik sebenarnya kan, kalau kita lihat, dan kalau kita lihat di sini, kita akan lihat Fed Watch Tool-nya ya Sobat Trader ya. Kalau kita lihat Fed Watch Tool, nah, ini memang kalau kita lihat dari survei yang dilakukan, memang mayoritas pelaku pasar itu masih cenderung untuk hold. Untuk pertemuan di bulan Desember, itu cenderung 90,9% pelaku pasar itu memperkirakan mereka Fed akan menahan suku bunga di pertemuan bulan Desember. Sekitar 90,9 pelaku pasar atau responden memperkirakan seperti itu. Untuk bulan Januari pun sebenarnya tidak jauh berbeda. Jadi mayoritas masih memperkirakan Fed akan nahan suku bunga. Di bulan Maret pun masih mayoritas mempertahankan suku bunga dari responden yang disurvei oleh CME Group. Nah ini, kalau kita lihat seperti itu. Nah kalau kita dari sini, fundamental seperti itu, nah teknikalnya sekarang gimana? Kita akan melihat teknikalnya dari dua hal. Dari chart yang pertama, kemudian nanti kita akan coba cross-check ke commitment of traders dan open interest heat map-nya. Kita akan coba dari sini. Kalau commitment of traders sebenarnya dibandingkan dengan minggu lalu, itu tidak akan jauh berbeda, karena yang baru nanti akan dikeluarkan nanti hari Selasa depan, lebih kurang. Nah, kalau kita lihat dari chartnya, di 4 jam ini begini dia ceritanya. Kita akan agak harus ngelihat agak lebih jauh ya. Kita terpaksa ngelihat dari awal Oktober pergerakannya. Di sini. Oke, sampai ke sini. Ini kita ambil swing high dan swing low-nya di sini. Nah, mau tidak mau Sobat Trader, untuk outlook minggunya akan seperti ini. Karena kita sekarang ada melihat, oke, kita bisa pakai bantuan Fibonacci retracement, tapi kalau Anda pun tidak mau melihat Fibonacci retracement, saya yakin ini adalah area support atau demand kalau Anda menganut konsep supply and demand ya, ini cukup signifikan. Nah, ini kita lihat. Ada dua hal setidaknya yang menyebabkan saya percaya ini adalah area support yang cukup signifikan atau area demand yang cukup signifikan. Yang pertama, kita bisa melihat ada congestion di sini. Kita ngelihat di sini juga ada sedikit congestion, kemudian dia break sedikit, langsung balik lagi, turun lagi ke bawah, dia up. Nah, berarti ini tadinya resistance become support, dan kemudian dia lagi retest ke area ini. Area ini sendiri kalau saya tulis di sini Sobat Trader, itu di kisaran 1933.22 sampai 1909.76. Ini
Kalau mau dijauhin ke golden ratio Fibonacci retracement sih lebih jauh lagi bisa sih. Misalkan saya ambil sampai sini. Tapi untuk kali ini mungkin saya akan fokus di area ini dulu. Karena ini semacam irisan atau bukan irisan. Apa sih namanya? Overlapping. Overlapping antara ratio atau golden ratio yang disediakan oleh Fibonacci retracement dengan area support yang kita lihat berdasarkan price actionnya. Ini juga kita bisa melihat seperti ini kan, boeng boeng seperti itu, kemudian dia breakout, kemudian dia retest lagi. Oke, itu yang saya pikir untuk kita perhatikan. Areanya adalah area antara 1933.22 sampai 1909.76. Oke, nanti kita akan cocokin dengan commitment of traders-nya dan dengan open interest heat map-nya, sehingga kita bisa mendapatkan area support atau range perkiraan pergerakan yang lebih objektif lagi. Yuk kita lihat sekarang sama-sama. Kita akan lihat sekarang commitment of traders-nya seperti apa. Seperti yang saya bilang, ini mungkin tidak akan jauh berbeda dengan yang minggu lalu ya. Oke, kayaknya enakan bukan di sini sih, enakannya di sini sih sebenarnya. Wah, ini nggak enak lihatnya, enak di sini nih. Nah, ini yang enak nih. Oke. Nah, ini kalau kita cek, ini berarti ambil gold ya, gold. Oke, ini dia. Alright. Nah, kita bisa melihat dan kalau saya ngelihat commitment of trades ini, saya akan membandingkan dengan data pekan-pekan sebelumnya. Jadi ini dari tanggal 24 dulu ya di sini. Kemudian saya akan bikin lagi satu lagi di sini untuk yang endednya di tanggal 31. Oke, sudah. Nah, ini kita lihat sama-sama yuk sobat trader yuk. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebelumnya ini ada terlihat kita bisa melihat bahwa ketika terjadi koreksi yang cukup dalam di gold, kita bisa melihat posisi shortnya yang dikelola oleh ini manage money ini adalah apa kira-kira nih? Kayak fund manager lah, itu sebenarnya lebih kurang itu mengalami peningkatan dari minus 22.000 menjadi minus 1.400-an. Itu kenapa terjadi kemudian cocok sih penurunan yang cukup signifikan di gold. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita mau ngecek sekarang kira-kira kemana range pergerakan harganya, itu kita biasa ngelihat open interest heat map-nya dari CME Group juga. Oke, nah kalau ini dia akan update seminggu sekali. Kalau ini dia bisa berubah anytime sobat trader ya. Bisa berubah nih. Kita lihat yang goldnya. Oke, nah di sini kita bisa ngelihat. Nah ini kita akan bisa ngelihat di sini ya. Ini mungkin saya ketik di sini aja ya. Ngetiknya di sini aja biar nggak hilang-hilang nih. Itu antara 1933.22 sampai 1909.76. Ini secara charting ya, atau secara technical memang sama-sama technical, tapi ini lebih ke chartingnya. Lebih ngelihat ke chartnya. Oke, ini area yang kita awasin ya. Nah, kalau kita ngelihat di sini, itu dia di area. Nah, ini, wow. Ini luar biasa. Sebentar. Oh iya, bener. Ini tanggal berapa sih? Oh ini tanggal, oh di sini dong berarti. Oh iya bener ini. Sebentar. Ini tanggal, oh ini tanggal 12. Oh iya bener dong di sini. Bener yang ini nih, tanggal 10. Hari Jumat tanggal 10 kan? Iya bener. Oke, ini kita bisa ngelihat bahwa area-area yang diminati market itu, luar biasa ini ya. Area-area yang diminati market itu adalah area 1900, wow, menarik sekali. Kemudian di atasnya ada 1925
dan 1950. Nah, sekarang kita cocokin 1900, 1945 dan 1950. Ya, di atas-atasnya yang lebih optimis ada 1980 juga. Yuk kita cocokin sekarang ya. Berarti, oh iya benar ada 950 dan ada ini yang cukup menonjol nih 1980 nih Sobat Trader. Kita perhatikan apa? 1900, 1925, 1950 dan 1980. Oke. Nah, 1900 di sini. Di sini kita lihat ini dari Fibonacci retracement adalah 1909.76. Ini low-nya di sini. Cocok ya berarti ya. Ya beda-beda $9, oke lah. Terus 1900 mana 25. Oke. Di sini 1933. Kalau 1925 berarti dia lebih kurang di sini. Masih masuk untuk area supportnya. Lalu di atasnya, nah kalau kita pakai support resistance atau Fibonacci retracement tentu saja kan target reboundnya ke area sini ya. 1962.26. Optimisnya paling optimis 2009 ya. Tapi di sini juga ada sih sebenarnya ada area resisten lagi di sini. Nanti kita akan cek lagi deh. Ini juga area resisten sebenarnya di sini nih. Nah, ini area resistance. Itu berarti di area 1995 katakan ya. Ini antara 1962. Ini kita ketik di sini. Ntar saya edit dulu. 1962.26 sampai 1985.55 lebih kurang ya. Oke, sekarang kita kembali ke open interest-nya, tabelnya, heatmap-nya seperti apa. 1900 tadi sudah pembahasannya di sini berarti 1925 juga di sini. Kalau kita di sini 1933 berarti 1925 di sini masih masuk akal juga. Berarti itu area supportnya ya 1900 sampai 1925. Itu area supportnya. Kalau kita samain sama di sini berarti 1933 masih oke. Kemudian ada 1950. Di sini 1962 berarti 1950-nya di area sini. Di area sini dia. Nah, oke. Ini area sini 1950-nya. Oke, di situ dia. Nah, menarik sekali bahwa kalau kita lihat juga ini adalah area resisten yang cukup oke ya. Berarti area resistennya bisa kita tarik sampai sini nih. Nah, sampai situ kira-kira. Sampai situ seperti itu. Lebih kurang ya. Karena ini juga ada area yang cukup signifikan yang perlu kita cek. Ini juga sama. Nah, gitu. Terus, di berapa lagi? 1960 ini ada 1960 masuk ya 5560 di sini kita 62 tadi ya di sini 62 62.26 sini ya kalau kita ini resisten yang tadi kan yang ini nih nah masuk ya nah, itu adalah area Fibonacci-nya kebetulan ya bukan kebetulan ya cukup ajaib juga Fibonacci ini lalu 1980 oh kalau kita punya di sini secara charting 1985 jadi mirip area-area support resisten yang kalau kita cek di grafik dengan area-area yang diberikan oleh open interest-nya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah 1900 sampai 1925 tadi itu area support kita. Kemudian bounce-nya berarti targetnya adalah 1950 sampai 1980. Nanti kita akan lihat pekan depan apakah benar si gold akan rebound ke area 1925 sampai 1980 kira-kira seperti itu. Ini kalau bicara charting berarti kalau kita bicara lagi tadi dengan kita kombinasikan dengan open interest berarti ini 1925 targetnya sampai 1980. Untuk sementara sih kita tidak melihat kita tidak melihat ada potensi peminatan harga yang signifikan seperti ini kan 4.000, 9.000, 1.700 ini jauh sekali. Sejauh ini sih kayaknya diperkirakan mentok-mentok di area 1.900. Jadi mungkin kalau Anda mau cari posisi buy, Sobat Trader perhatikan antara 1.900 sampai 1.925. Ini mungkin saya edit ya. 1.900 sampai 1.925 itu mungkin area yang perlu Anda perhatikan untuk mencari posisi buy dengan target rebound 1922, 25 sebenarnya, sorry. Salah ini bukan 25 ini. Bukan ya. 50, maaf. 50 ini saya salah ketik. 1950 ini. Oke. Jadi
Perhatikan targetnya 1950 sampai 1980. Oke, sebelum kita tutup malam ini saya mau sajikan satu hal yang juga tidak kalah menarik. Bonusnya ini saya punya crude oil, sobat trader. Seperti yang tadi sudah kita bahas, ada penurunan setidaknya dalam 3 pekan terakhir. Dari sini 1, 2, 3 pekan dia terjadi penurunan cukup luar biasa. Tapi ada yang menarik di sini. Kalau kita lihat sobat trader, ini ada satu pola yang bisa kita sebut pola potensi double bottom. Dan double bottom ini kalau dia break, ada kemungkinan, nah ini kan bisa kita ambil base-nya di sini lebih kurang. Kalau dia break itu kemungkinan up-nya itu ke area sini. Nah, ini lagi testing ya, kemungkinan ke area sini. Ya, sini sampai sinilah lebih kurang. Jadi kemungkinan naiknya itu ke area 70 berapa itu? 78.75 sampai 79.75. Nah, itu target rebound crude, bukan rebound sebenarnya, target up ya. Crude oil kalau kita berbicara pola potensi double bottom yang terbentuk di time frame 4 jam. Oke. Oke, sobat trader, itu dulu mungkin yang bisa kita bahas untuk pekan ini, untuk hari ini, untuk outlook weekly selama sepekan ke depan dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 November 2023. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu kalkulasikan stop loss dan lot Anda agar tidak overtrade. Saya Eko Trijini pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.